Manusia butuh alam, tapi alam sama sekali tidak membutuhkan manusia. Jangan merusak alam, karena alam punya caranya sendiri untuk melindungi atau menghancurkan manusia. Kali ini kami akan mendaki Gunung Artapela. Gunung ini lokasinya tak jauh dari kota Bandung. Salah satu lokasi pendakian baru bagi para pecinta ketinggian ini mulai ngehits beberapa tahun terakhir. Gunung ini menjadi alternatif baru bagi mereka yang sudah selesai mendaki gunung-gunung di Jawa Barat dan ingin mencoba pendakian ke gunung baru. Memang masih asing di telinga para pendaki tentang keberadaan gunung yang satu ini. Artapela sendiri adalah sebuah gunung yang ada di daerah Kertasari, berbatasan dengan Kecamatan Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Saya dan kawan-kawan diajak mendaki Gunung Artapela oleh seorang sahabat bernama Hindra. Nama Artapela masih asing di telinga saya, membuat saya penasaran tentang bagaimana gunung yang satu ini. Dari rumah kami berangkat berlima. Saya, Lubis, Edwin, Gary, dan Jack. SPBU Cimindi adalah titik temu yang sudah saya dan Hindra sepakati. Ini Hindra, seorang sahabat yang tidak sengaja kenal saat melakukan pendakian Gunung Kerinci di Jambi Desember 2019 silam. Kami tanpa sengaja bertemu di base camp sebelum pendakian. Saya dengan 3 teman saya dan Hindra dengan temannya, Uji. Setelah bercengkrama, ternyata mereka berdua juga dari Bandung. Kami pun naik dan turun bareng, dan terjalinlah persahabatan. Uji juga diajak ke pendakian ini, tapi dia nggak bisa ikut karena terhalang oleh pekerjaan. Setelah bertemu Hindra, kami lanjut jalan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rencananya sih nginap di base camp, terus paginya mulai trekking supaya bisa nyantai di puncak. Selama perjalanan menuju base camp, kami melewati banyak sekali tempat makan yang seakan menggoda kami untuk berhenti. Kebetulan sekali, kami belum makan. Perut yang lapar ternyata menuruti godaan itu. Dan kami pun berhenti di nasi goreng. Jelas tas dia, tas ini dibawanya, bisa bilang, wah itu mah kayak bawa spring bed apa gitu. Panas dia, makan, tabung. Ternyata Google Map menunjukkan arah yang salah. Sialnya lagi, kami harus putar balik karena sudah memasuki area perkebunan teh terlalu dalam. Saat itu sudah jam 3 pagi dan kami memutuskan untuk bermalam di sebuah masjid yang lumayan besar di Pengalengan. Pagi pun tiba. Kami langsung bergegas untuk pergi ke base camp Cirawa, base camp yang sebenarnya. Karena sebelumnya kami salah jalan, kami harus menempuh sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke base camp Cirawa. Bukan Sarapan bro. Bro. Iya. Dapat dulu bray, sama sosis. Gimana bro? Sampai ke Sindoro ini ya? box lah, box. Box bet. Sore aja lah.
Trekking sore Ndra. Santai aja. Santai aja. Kemana sih? Jom. Orang puncak aja di atas. Oh iya benar. Kemana-mana. Kalau puncak di bawah mah susah. Puncak di bawah itu ada di kecamatan itu puncak di bawah itu. Setelah sebelumnya kami sempat sarapan dan melengkapi logistik yang kurang, jam 10 kami tiba di base camp. Karena trekkingnya hanya 3 jam, kami memutuskan untuk nyantai dulu karena matahari masih sangat terik. Jadi base campnya itu masuk ke gang bro. Kita dari jalan raya itu di sana. Kita masuk gang. Nanti mentok di sini ada pelang. Selamat datang di base camp Artapella 2194 MDPR. Sudah jam 2 siang, waktu yang tepat untuk memulai perjalanan. Matahari sudah tidak terlalu terik dan tiba di puncak juga tidak terlalu gelap. Perjalanan dimulai dengan melewati jalan raya dan masuk ke pemukiman warga. Nah ini katanya estimasi perjalanan itu sampai puncak sekitar 3 jaman lah. Kami sempat bertemu dengan beberapa pendaki yang sudah kembali. Dengan raut wajah yang lelah, mereka memberikan semangat. Setelah melewati pemukiman warga, selanjutnya adalah jalan berdebu. Jalur tidak terlalu menanjak, tetapi karena sedikit pohon, membuat suasana menjadi gersang. Kami bingung mencari tempat peristirahatan. Kalau treknya sih nggak terlalu curam. Jadi kalau bagi kalian-kalian yang masih baru perkenalan dengan gunung, kayaknya cocok buat kesini. Tingginya itu sekitar kalau nggak salah 2149 dan treknya itu bagus sih, nggak curam. Pos 2. Pos 2 menjadi tempat yang tepat untuk kami beristirahat. Makan cemilan dan minum sepuasnya sebelum kami mengisi kembali tempat minum kami yang sudah kosong. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Jalur masih sama, gersang, panas, dan berdebu. Pos 2 nya tadi lumayan bagus sih. Ada sumber air, ada toilet, ada musola, ada warung, dan tempatnya itu lumayan luas. Jadi kalau mau istirahat di pos 2 itu masih cukup lah. Terlihat tidak banyak pohon di sini. Sejauh mata memandang, hanya terlihat hamparan perkebunan warga yang membentang luas. Perasaan sedih sesekali muncul dari dalam hati, membayangkan betapa indahnya tempat ini dulu, jauh sebelum tempat ini berubah menjadi area perkebunan warga. Setelah berjalan menembus debu, kami pun tiba di puncak Artapella. Langkah dan pandangan kami langsung mengarah ke sebuah warung untuk sejenak beristirahat sebelum kami mendirikan tenda. Hari sudah mulai gelap, membuat kami segera membagi tugas. Sebagian mendirikan tenda, ada yang masak, dan ada yang video callan. Ya, begitulah jika sinyal masih ngebut, walaupun sudah di puncak. Hari mulai larut malam.
Kami menyalakan api ditemani dengan lagu Sheila on Seven, sembari bertukar cerita layaknya sahabat. Kau jawab pertanyaanku aja. Ah. Jadi butuh berapa gunung lagi kau supaya berani berak sendiri? Berak sendiri. Gue udah berani tadi kencing. Kan berak. Ya lihat nanti malam, kalau Makanya berani aku ya tanya. puji Tuhan kan gitu. Makanya Kalau aku nggak tanya. berani berarti tarik selimut Bang Lubis. Kami bermalas-malasan dan dibangunkan oleh matahari yang sudah terik. Tidak ada yang berniat melihat sunrise saat itu, karena sunrise akan ada setiap pagi, tapi waktu untuk bermalas-malasan hanya ada di sini. Setelah semua bangun, kami kembali masak untuk sarapan. Apa tuh? Bakso dulu, Bray. Sop bakso ya. Kalam enggak kalam. Asin, sosis, pindang. Nyambung najong. Anjay. Buka kelaparan nih. Muka-muka buas. Bro, ini bro. Mana tuh, Bro? Anjay. Lagi ngerak nasinya. Waduh, sama Hero. Hari ini cuaca mendung dan sedikit berkabut. Kami memutuskan untuk turun sebelum hujan menyapa kami. Lagi pula, kami lupa membawa flysheet. Tenda tidak akan kuat menahan air jika hujan terlalu deras. Hal tersebut menyadarkan saya bahwa tenda sama seperti diri kita sendiri. Flysheet adalah orang di sekitar kita, entah itu sahabat, keluarga, bahkan orang yang kita benci sekalipun. Di saat hujan turun tidak terlalu deras, sama seperti masalah kecil datang di hidup kita. Kita mampu menghadapinya sendirian. Tapi, bagaimana jika badai disertai hujan deras datang? Kita memerlukan pertolongan dari orang lain, karena jika tidak, kita akan hancur. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Rajinlah menolong orang lain, karena bagaimanapun, suatu saat kita pasti akan memerlukan pertolongan dari orang lain.